Cuma lebih moderat Pak Yusuf. Ya, baru saja kita saksikan bersama keterangan dari Ketua Tim Hukum dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Tadi baru saja kita dengarkan Profesor Yusril Iza Mahendra yang menyatakan bahwa kita akan menunggu putusan MK dan MK harus memutus sidang sengketa Pilpres 2024 ini dengan menampilkan, mempertimbangkan fakta-fakta dan juga bukti di dalam persidangan. Anda sepakat soal itu, Prof? Ya, jadi begini, ini kan bicara sekarang masuk pada bagaimana MK akan membuktikan ini. Sekurang-kurangnya kan ada 3 teori pembuktian dalam konteks sengketa Pilpres ya, yang itu juga hampir sama dengan perkara-perkara lainnya. Yang pertama adalah teori pembuktian formal, yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang ya, yang kita sebut secara positif. Artinya hanya berdasarkan alat bukti, hakim sudah bisa memutus tanpa perlu keyakinan hakim. Kalau alat buktinya sudah mencukupi sesuai dengan minimal alat bukti, dia bisa memutus tanpa harus menggunakan keyakinan hakim. Atau yang kedua, teori pembuktian berdasarkan hanya keyakinan hakim. Hakim boleh menegasikan semua alat bukti, tidak terikat pada alat bukti, hanya semata-mata pada keyakinan hakim. Atau yang ketiga, ini sebagai perpaduan keduanya, teori pembuktian berdasarkan undang-undang ya secara negatif. Artinya tidak hanya pada alat bukti tapi juga berdasarkan pada keyakinan hakim. Sehingga dua hal ini kemudian menjadi satu kesatuan. Nah, undang-undang MK kita ya, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan MK kita tentang hukum acara penyelesaian perselisihan sengketa Pilpres ini, itu adalah yang ketiga tadi. Tidak hanya berdasarkan pada alat bukti tapi juga keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim dibangun berdasarkan juga pada alat bukti. Tapi ketika alat bukti tidak mampu memberikan satu kejelasan, hakim juga bisa menggunakan apa yang disebut tadi sebagai sebuah keyakinannya tadi. Nah, dalam konteks putusan PHPU Pilpres ini, dalam pandangan saya sesuai dengan hukum acara MK kan kemudian akan mengaitkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya. Ya, ada nggak keterkaitannya? Karena begini Mbak, di dalam permohonan pemohon yang itu sudah bisa kita akses juga di putusan MK, dibacakan, itu kan sesungguhnya setiap dalil itu disertai dengan alat bukti. Saya lagi setiap dalil disertai dengan alat bukti. Yang tidak semua alat bukti itu kemudian dilakukan seperti alat bukti saksi dan ahli yang dibahas di dalam persidangan karena banyaknya alat bukti. Tapi hakim wajib ya membaca, mempelajari, dan mempertimbangkan semua dalil, kemudian alat bukti yang kemudian disertakan, contoh pemohon 2 misalkan, ya, paslon 03 itu alat buktinya 400-an sekian, kan nggak semuanya juga kemudian, nggak semuanya kan kemudian dibahas di dalam persidangan kan, hanya saksi, ahli, begitu juga pemohon 1, begitu juga termohon dan pihak terkait. Jadi yang benar-benar tahu adalah memang hakim dalam konteks dia membaca permohonan, dalil-dalil tadi itu, kemudian alat bukti yang kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, apakah alat bukti ini memiliki keterkaitan dengan dalilnya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi dasar keterkaitan tadi untuk kemudian kita sebut alat bukti petunjuk juga. Alat bukti petunjuk itu memperkaitkan satu peristiwa, satu kejadian, satu tindakan yang akhirnya bisa menunjukkan bahwa oh memang dalil-dalil ini terbukti. Nah, 7 alat bukti ini kalau kita lihat mulai dari surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti elektronik, petunjuk. Ini kan kemudian menjadi satu kesatuan bagi hakim untuk sekurang-kurangnya tadi dia menjadikan 2 alat bukti sehingga bisa kemudian permohonan ini beralasan menurut hukum. Nah, memang adu bukti, saling bantah bukti kan kita lihat sangat-sangat menarik. Tapi sesungguhnya ruang itu masing-masing hakim, karena hakim disajikan tadi, seberapa besar kemudian kemampuan hakim untuk membaca keseluruhan tadi, kemudian menimbulkan satu keyakinan untuk kemudian membuat putusan berdasarkan versi masing-masing hakim sebelum dibawa kepada RPH. Nah, di RPH nanti sejauh mana kemudian dipertemukan, banyak mana nih yang berpandangan apakah ini beralasan menurut hukum atau tidak beralasan menurut hukum. Jadi memang hakim dalam memutus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tadi, ya permohonan, kemudian bukti, ya, kemudian bagaimana juga jawaban termohon, jawaban pihak terkait, semuanya. Saya pikir itu semua, makanya kalau kita lihat putusan 2019 itu sampai 2000 halaman.
2000 halaman kan Pak? Karena semua dipertimbangkan di sana, semua dimasukkan di sana sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban. Sehingga ketika masuk pada kesimpulan dan amar putusan atau konklusi dan amar putusan, orang bisa tahu, oh amar ini karena merujuk pada pertimbangan hukum nomor sekian. Nah, ada dalilnya. Itulah yang kita sebut sebagai transparansi dalam membuat sebuah putusan, Mbak Disti. Yang juga menarik tadi kita dengarkan adalah pernyataan Prof. Yusril yang mengatakan begini, Prof. Bayu, jangan sampai kemudian MK memutuskan ini hanya untuk menaikkan citra dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ya. Anda melihatnya? Saya pikir tadi saya katakan di awal kan 3 cara MK untuk mengambil putusan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, keyakinan hakim dan alat bukti yang kemudian di ayat berikutnya dari Undang-Undang MK itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Maka menurut saya tidak ada urusannya dengan citra tadi. Citra tadi yang sampaikan tidak hubungannya karena kan berdasarkan pada 3 hal tadi. Alat bukti berarti fakta-fakta persidangan. Maka kita harus mengatakan begini, urusan memang bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi ya memang sangat terkait dengan kasus ini saja. Karena MK memang tidak sedang menguji putusan 90 ya, karena itu kan ruang pengujiannya yang lain melalui pengujian undang-undang. Tapi ketika MK sebaliknya memutuskan andai kata mengabulkan permohonan ini juga bukan dalam rangka kemudian menaikkan citra. Menolak pun bukan dalam rangka karena dianggap kalau menolak berarti MK seperti putusan 90 nih. Nah, karena sekali lagi ini 2 perkara yang berbeda. Maka fokusnya adalah pada sekali lagi fakta-fakta persidangan, pada permohonan pemohon, jawaban termohon, pihak terkait memberi keterangan dan alat bukti. Bagaimana kesesuaiannya? Apakah dalil pemohon memang terbukti? Saya pikir pada titik itu bukan soal urusan citra tadi, karena ini 2 hal yang berbeda. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya Hakim Konstitusi membacakan sidang putusan sengketa Pilpres 2024 sebentar lagi jam 9 tepat. Tapi kita harus jeda sejenak, jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana di Breaking News Kompas TV. Disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Breaking News Kompas TV menghadirkan bagaimana sebentar lagi sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Tadi baru saja tiba Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan juga bagaimana putusan dari sidang sengketa Pilpres 2024. Prof. Bayu, tadi baru saja kita lihat bersama Ketua KPU Pak Hasyim Asyari baru tiba. Anda melihat kemarin-kemarin pembuktiannya terlalu sedikitkah justru pihak termohon? Iya, tadi saya katakan last minute ya Ketua KPU hadir ya sebelum persidangan. 10 menit lagi atau 5 menit lagi? Memang kalau kita lihat kental nuansa PHPU Pilpres, sengketa Pilpres periode ini itu memang antara pemohon dengan pihak terkait, saya katakan. Relatif berbeda dengan 2019 ya. Kalau kita lihat ya dari 2000 halaman kurang lebih 2000 halaman ya 1944 halaman putusan MK 2019 itu hampir 500 halaman sendiri itu jawaban dari KPU beserta seluruh alat-alat buktinya. Karena memang pada waktu itu banyak sekali isu yang terkait DPT, situng ya, terkait TPS, siluman dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kali ini yang memang dari dalil pemohon, saya katakan tadi, lebih banyak menyasar ke pihak terkait. Ya, paslon 02 ya. Yang KPU tadi mungkin hanya terkait dengan soal pencalonan ya, pencalonan paslon 02, cawapresnya, bicara kemudian soal sirekap begitu ya. Kemudian ada beberapa menyinggung soal DPT, soal suara tercoblos. Tapi yang sifatnya TSM ya, yang lebih banyak diarahkan ke TSM itu adalah pada sikap dari pihak terkait 02 yang dianggap diuntungkan dengan sikap dari presiden ya, yang kemudian dianggap melakukan nepotisme dan lain sebagainya. Nah, saya pikir memang nanti ruang pembuktiannya akan lebih banyak kemudian bicara dalil-dalil dari pemohon yang dibantah oleh pihak terkait dibandingkan dengan KPU. Tapi menariknya kita nggak akan dapat ini di awal-awal Mbak, karena sidang 2019 itu kan satu perkara itu hampir memakan waktu 7-8 jam. Nah sekarang 2 perkara, saya nggak tahu apakah nanti akan banyak yang dianggap dibacakan ya oleh hakim. Tapi tradisi hakim MK karena sebelum mengambil keputusan agar semua pihak bisa menerima,
itu biasanya akan banyak hal substansial yang akan dia bacakan sehingga publik tahu begitu ya, karena kan sidang ini terbuka untuk umum. Nah, kita bisa bayangkan betapa panjangnya sidang hari ini kalau memang tidak akan ada banyak hal yang dianggap dibacakan, maka ya kita harus siap fisik juga untuk mengikuti sidang ini. Nggak boleh tertidur lah kira-kira kalau dalam persidangan kan begitu, karena panjangnya durasi jangan sampai kayak waktu itu ada yang tidur ya ditegur. Ya, banyak sikap-sikap yang tidak dianggap tidak menghormati persidangan. Saya pikir, tapi kan luar biasa nih, satu perkara aja 7-8 jam. Nah, kita nggak tahu apakah akan ada metode baru dalam pembacaan putusan ya, yang memang saya yakin jauh lebih tebal, jauh lebih banyak sekali hal yang pembuktiannya harus dijawab oleh hakim karena banyaknya dalil-dalil ya, petitumnya saja sudah banyak apalagi dalil-dalil. Nah, saya pikir menariknya ya kita tunggu saja. Nah, jadi di awal-awal kita hanya akan lihat nanti pokok permohonan permohon, baru beberapa jam kemudian kita baru masuk nanti kepada pertimbangan-pertimbangan pada fakta-fakta hukum sebelum nanti pertimbangan hukum, kemudian pada amar, apalagi kalau ada yang pendapat berbeda, dissenting opinion kan wajib dibacakan. Nah, kalau yang dissenting banyak kan juga butuh waktu. Nah, tentu ini hal-hal yang akan masih jadi misteri kita untuk beberapa jam ke depan karena peradilan yang baik memang tidak bisa ditebak arah putusannya. Bagaimana membuat kita semua optimis, membuat para pihak yakin putusannya akan berpihak pada masing-masing, ya inilah berarti persidangan tadi berhasil meyakinkan semua orang bahwa semua pihak punya kesempatan tadi. Iya, tinggal beberapa menit lagi kita akan menyaksikan bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Kalau kita lihat di layar televisi Anda, ini sudah semuanya hadir di ruang sidang MK Republik Indonesia untuk mendengarkan pembacaan putusan, dan baru saja tadi Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari baru saja tiba di gedung MK. Kalau melihat pastinya tidak akan membosankan ya, walaupun memang akan lama begitu ya. Kira-kira berapa jam? Kalau di 5 tahun yang lalu kan sampai tengah malam tuh. Kalau di hari ini Anda memprediksinya sampai sore kah, atau mungkin bisa sampai nanti malam? Kan MK itu tidak boleh kemudian menyelesaikan perkara lebih dari 14 hari kerja. Berarti kan nggak boleh lebih dari jam 12 malam ini. Oke. Iya kan, karena kalau lewat jam 12 berarti masuk 15 hari kerja kan, akan ada problem hukum juga di sana. Maka pasti akan ada strategi yang berbeda dibandingkan 2019. Kalau 2019 kan sidangnya mulai siang, jam 12-an, berakhir jam 21.15. Dengan istirahatnya dihitung 7 jam lah. Nah, kalau 7 jam kali 2, kalau ini 2 perkara kan 14 jam. Tapi saya yakin akan ada cara-cara hakim untuk bisa kemudian hal-hal yang penting mungkin yang akan dibacakan, yang sifatnya ini dianggap dibacakan. Nah, saya pikir ini bisa strateginya. Selesai sore atau gimana? Ya, ini kembali lagi, inilah misteri juga ini. Karena kan kita nggak mengetahui RPH tadi malam misalkan membahas bagaimana siapa yang akan membacakan bagian ini, kan akan dibagi dari 8 hakim siapa yang membacakan. Termasuk nanti kalau ada DO andai kata. Kalau yang 2019 nggak ada DO 7 jam. Nah, kalau ini nggak ada DO 7 jam. Nah, kalau ini ada DO, nah apalagi 2 perkara. Ya, saya pikir kita tunggu saja. Ini hal-hal yang saya kan nggak membosankan karena semua pihak akan melihat bagaimana sikap MK terhadap dalil-dalil yang memang itu diperbincangkan oleh publik kan. Bicara soal bansos, pencalonan, bicara soal sirekap, keterlibatan aparat, penjabat kepala daerah, kepala desa saat pemungutan suara, dalil-dalil yang diduga oleh pemohon tadi. Oke, nah, kita akan langsung mulai saja, dan kita akan ajak Anda untuk langsung mengikuti bagaimana sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang